kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita lakukan semua aktivitas hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Injil Markus pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihani engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah saksi Kristus yang dipanggil dan diutus ke dunia untuk memberitakan dan menyaksikan kabar baik, yaitu keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Pusat pemberitaan adalah Yesus dan semua kebaikannya. Dan tujuan daripada kesaksian itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang yang percaya dan ikut menyembah Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita melakukan tugas panggilan tersebut? Sudahkah kita melakukannya dengan baik dan benar? Marilah kita belajar dari renungan hari ini. Perikop bacaan hari ini berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kalau kita baca itu dalam Markus 5, dimulai dari ayat 1 sampai 20. Dalam perikop ini diceritakan, Tuhan Yesus menyembuhkan dan melepaskan seorang yang kerasukan roh jahat yang telah lama berkeliaran di kuburan di daerah Gerasa. Setelah dipulihkan, orang tersebut sangat bersukacita dan bersyukur. Dan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan Yesus, dia kemudian meminta supaya ia diperkenankan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Yesus tidak merespon itu dengan baik atau tidak sesuai dengan keinginannya, karena Yesus mengatakan kepadanya untuk pergi dan pulang ke rumah saudara-saudaranya dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Yesus berkata demikian, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan kepadamu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Jawaban Yesus yang demikian tidak membuat orang yang dipulihkan tersebut kecewa, tetapi ia menuruti perintah Tuhan Yesus. Karena di ayat 20 kemudian diceritakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan ini berseru dan berkata kepada kita, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Tuhan telah memanggil kita. Apakah jawaban kita? Tentu jawaban kita adalah, "Inilah aku Tuhan, utuslah aku." Maka sekarang mari kita melakukan tugas panggilan kita untuk menjadi saksi di dunia ini. Dan dalam tugas kesaksian itu, mari kita lakukan itu yang pertama, saksikan Tuhan Yesus dan perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pusat kesaksian dan pemberitaan kita adalah Yesus Kristus. Hati-hatilah dalam bersaksi, supaya kesaksian yang kita lakukan tidak bergeser untuk menceritakan kehebatan, untuk menceritakan iman, untuk menceritakan kerendahan hati, untuk menceritakan bagaimana kita mengatasi persoalan itu, atau singkatnya, pokok pemberitaan menjadi diri kita sendiri. Tetapi kita harus menyaksikan kebaikan, kuasa, dan tindakan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kehebatan iman kita. Kesaksian yang berpusat kepada diri sendiri sesungguhnya bukan kesaksian yang baik. Dalam hal itu, kita hanya memperalat dan memakai Tuhan Yesus untuk membesarkan diri kita, seolah-olah tingkat spiritual kita lebih besar dan lebih tinggi daripada orang lain. Maka sekali lagi ketika bersaksi, beritakanlah tentang Tuhan,
Beritakanlah tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Beritakanlah juga tentang kasih-Nya yang telah memulihkan, menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Jangan menceritakan pengalamanmu, jangan menceritakan dirimu, jangan menceritakan kesungguhan imanmu. Singkatnya, jangan engkau lebih besar daripada Tuhan yang engkau beritakan. Ingatlah perkataan Yohanes dalam Yohanes 3:30 yang berkata, Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dalam pemberitaan kita, Tuhan Yesus yang lebih besar dan kita harus tidak kelihatan di dalamnya. Yang kedua, dalam tugas kesaksian kita harus menyaksikan kabar baik. Tugas kesaksian kita adalah untuk menyaksikan kabar baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia lebih senang mengabarkan kabar buruk. Dan ironisnya, lebih banyak juga manusia yang secara umum lebih suka mendengarkan kabar buruk tersebut. Hal ini nyata kita lihat dalam berita-berita yang beredar di media sosial. Kabar baik yang diposting seseorang tidak pernah atau jarang menjadi viral, atau tidak ada orang yang memviralkannya. Tetapi bila ada kabar buruk, dengan sukarela, banyak orang yang akan membagikannya kepada teman-temannya. Dan kemudian berkelanjutan terus-menerus, maka kabar buruk itu cepat sekali menjadi viral. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah demikian di antara kita. Biarlah kita lebih suka membagikan kabar baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Beritakanlah kabar baik tentang keluarga kita. Jangan keburukan-keburukannya. Beritakanlah kabar baik tentang masyarakat kita. Jangan keburukan-keburukannya. Secara khusus bagi kita orang Batak, jangan cenderung hanya menceritakan hal negatif tentang orang Batak. Memang Batak ini kasar, memang Batak ini tidak teratur, memang Batak ini kalau makan sangat serakah dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya itu bukan sebuah kebenaran dan itu bukan keseluruhan sikap orang Batak. Masih sangat banyak hal-hal baik yang perlu diberitakan. Tentang kesetiaan, tentang keuletan di dalam bekerja, tentang semangat pantang menyerah meraih cita-cita, tentang tujuan hidup untuk meraih ilmu, dan banyak hal lagi yang baik. Singkatnya, ceritakan hal baik tentang masyarakat. Ceritakan juga hal-hal yang baik tentang gerejamu, bukan hal-hal yang buruk. Sering sekali ada banyak orang yang menceritakan hanya keluhan tentang hal yang buruk yang terjadi di gerejanya. Padahal hanya satu saja yang kurang. 9 hal yang baik jarang sekali diceritakan. Terutama juga memberitakan tentang Tuhan. Banyak sekali dan sangat sempurna yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan ajaib, dan tindakan cinta kasih yang dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah bersaksilah dengan cara hidupmu yang baik. Menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus tidak cukup dengan kata-kata atau dengan sekedar mengutip ayat-ayat Alkitab. Kesaksian yang paling baik dan paling benar adalah hidup di dalam firman yang kita bicarakan dan dengar tersebut. Dengan demikian, firman Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3. Sebagai surat Kristus, hidup kita akan dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Maka agar kabar baik di dalam pemberitaan kita itu boleh sampai dengan baik kepada orang lain, kita wajib hidup dalam apa yang kita beritakan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, Petrus berkata demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang durjana, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah saksi Kristus yang dipanggil dan diutus ke dunia, ke tengah-tengah keluarga, ke tengah gereja, dan ke tengah masyarakat untuk menyaksikan semua perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tunaikanlah tugas panggilanmu, beritakanlah Kristus dan semua kabar baik tentangnya dengan cara hidupmu yang baik,
sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas seluruh perbuatan baik-Mu kepada kami. Dan sekarang kami mau Tuhan utus untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di persekutuan di gereja, dan di tengah masyarakat kami. Maka perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kesaksian kami berkenan untuk kemuliaan Tuhan, agar kesaksian kami benar memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dengan demikian semakin banyak orang yang ikut menyembah Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan tersebut, hanya dengan kuasa penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.